Hai teman-teman semuanya, baik lagi sama aku Dodo di channel aku, channel Cerita Dodo. Udah lama nggak upload video karena memang ada berbagai macam kesibukan yang harus diselesaikan. Dan sebenarnya nggak punya bahan sih untuk buat video-video kayak kemarin. Tapi ya udahlah ya, kali ini aku pengen cerita lagi nih. Cerita pengalamanku terkena anxiety lagi setelah beberapa lama gak terkena anxiety, gak merasakan cemas berlebih lagi. Ya setelah setahun lah kira-kira. Setelah setahun gak terkena anxiety, tiba-tiba perasaan itu muncul lagi. Dan sini aku pengen cerita kenapa dan bagaimana cara aku bisa mengatasinya lagi setelah lama gak merasakan perasaan itu lagi. Jadi kita mulai aja ya ceritanya. Awal aku terkena anxiety lagi setelah beberapa lama nggak merasakannya itu kira-kira adalah sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu kalau nggak salah ingat. Jadi ceritanya hampir sama sebenarnya kayak waktu aku pertama kali terkena anxiety atau rasa cemas yang berlebihan. Tepatnya waktu aku lagi bawa sepeda motor, lagi bepergian. Tapi aku lupa waktu itu aku mau kemana, dari mana mau kemana aku lupa. Tapi intinya di tengah jalan, aku tiba-tiba merasakan perasaan yang sama seperti yang pernah aku rasakan. Rasa cemas berlebihan, tiba-tiba panik gak tahu kenapa. Tapi karena aku sebelumnya pernah merasakan hal seperti ini, jadinya aku udah lebih bisa mengatasinya karena juga udah tahu gimana caranya, gimana selanya. Jadi gak seperti yang dulu, yang sekarang udah lebih bisa mengatasinya gitu. Dan gini awal mula ceritanya, aku lupa mau kemana dan dari mana. Tapi pertama kali aku merasakannya setelah sekian lama gak merasakan, itu waktu aku lagi di atas sepeda motor. Waktu itu cuaca juga lagi cerah, nggak ada mendung, nggak ada hujan, petir juga nggak ada. Tiba-tiba waktu aku mengendarai sepeda motorku, aku merasa kayak rasa apa ya, kesemutan atau merinding gitu di area kepala. Dimulai dari kepala belakang sampai ke depan. Awalnya aku berpikiran gini, oh mungkin karena cuaca emang lagi panas-panasnya kali ya, makanya kayak gini. Hawa-hawanya kan sangat-sangat panas tuh, jadi kayak perasaan gak enak aja mungkin lah. Dan aku mencoba membiarkannya, mencoba mengabaikannya, dan terus aja tuh jalan, gak berhenti. Tapi gak berapa lama, gak sampai semenit, kira-kira ya beberapa detik lah gitu, aku merasakan lagi perasaan yang sama, tapi kali ini bukan di kepala, pindah ke tangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Tiba-tiba itu kayak gak bertenaga, bukan lemes ya. Aneh lah perasaannya, kayak kesemutan tapi gak kesemutan, merinding juga gak merinding. Tapi aneh. Dan bukan satu tangan aja, 2 tangan langsung. Tiba-tiba setelah di 2 tangan itu aku merasakan perasaan yang aneh gitu, yang ya aku juga gak tahu itu apa. Tapi aku tahu nih, oh mungkin aku bakal terkena anxiety lagi, terkena rasa cemas yang berlebih lagi. Dan karena aku udah pernah mengalami ini sebelumnya, jadi aku situ udah lumayan tenang lah, gak gitu panik, biarpun masih ada rasa takut, rasa cemas. Tapi aku coba mengalihkan aja. Aku masih terus jalan, gak berhenti. Dan titik aku berhenti itu ketika tiba-tiba rasanya itu berpindah dari tangan mulai ke kaki. Dan itu sebentar ya, nggak lama jeda waktunya, kira-kira beberapa detik aja. Dan waktu di kaki itu tiba-tiba menjalar gitu ke seluruh badan, dari kaki naik ke atas sampai ke kepala lagi. Disitulah aku mulai merasa panik lagi, cemas lagi, dan aku memutuskan untuk berhentilah, menepi sebentar. Dan kebetulan karena aku bawa minum waktu itu, jadi aku coba minum dulu lah, mencoba tenang, minum, mencoba relax. Mencoba kayak kejadian, aku ambil HP di kantong aku coba buka sosmed, scroll sana, scroll sini, dan cara aku mendistraksi itu lumayan berhasil ya. Lumayan ya berhasil lah, meskipun gak lama. Perasaan itu tiba-tiba hilang, aku udah mulai tenang.
udah mulai bisa mengontrol diri, udah mulai gak panik lagi, gak cemas lagi. Karena merasa udah baik-baik aja, aku pun jalan lagi lah, starter motor lagi, jalan lagi. Tapi ya, yang namanya nasib sial itu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba lagi aku merasakan perasaan yang sama. Dari kaki ke kepala itu rasanya itu sebadan merinding, nggak enak, apa kesemutan atau apa namanya. Tapi perasaannya nggak nyaman aja. Dan waktu itu yang aku rasakan cuma itu, nggak ada pusing, nggak ada berdebar, nggak ada, cuma itu aja. Tapi justru itulah yang buat kadang kita tuh bertanya-tanya, ini kenapa? Ada apa? Kok nggak enak? Dan kalau misal pusing kan tahu itu pusing. Kalau misal ada berdebar sakit, tahu itu ada sakit atau berdebar. Tapi ini nggak sama sekali. Cuma perasaan nggak nyaman aja, nggak nyaman dari ujung kaki sampai kepala tuh nggak nyaman, sama sekali nggak nyaman. Dan kebetulan lagi di situ, nggak jauh dari situ lah, nggak jauh dari aku bilang tadi, ada penjual bensin eceran. Dan ya daripada aku kenapa-kenapa, aku coba aja lagi lah berhenti sekali lagi di tempat penjual bensin eceran tadi. Waktu itu bensinku masih cukup penuh sih sebenarnya, masih sangat cukup sebenarnya untuk perjalanan kali itu. Tapi ya memang namanya lagi kayak gitu, daripada kenapa-kenapa, aku coba mendistraksi diri lagi, mencoba mendistraksi pikiran, aku pun isi bensin lagi. Tapi ya dari gayaku, dari gerak-gerikku, itu kayaknya si penjual bensin eceran tadi juga ngelah aku ada sesuatu yang salah sama diri aku. Tapi dia nggak nanya, dia cuma bilang gini, cuma nyuruh aku duduk-duduk aja lah. Karena di memang situ ada kayak semacam apa yang bilangnya, balai pondok gitulah dari bambu. Aku disuruh situ dulu aja, jangan lanjutin perjalanan. Tapi dia nggak nanya aku kenapa, nggak nanya keadaanku. Intinya dia ngeh kalau aku tuh lagi aneh aja gitu. Dia itu nyuruh aku duduk situ dulu istirahat. Aku pun udah mengiyakan aja ajakan aku istirahat di sana. Dia di sana itu nggak ngajak ngobrol sama sekali, cuma nyuruh aku duduk, tenangkan diri sambil minum lah. Aku pun berpikir, oh iya juga, kalau aku lanjut jalan mungkin bakal kejadian yang nggak mengenakan terjadi gitu. Aku pun istirahat di situ, duduk di situ sambil kembali lagi ya scroll sosmed, mengalihkan pikiran, mendistraksi diri, pikiran. Dan itu cukup lama, sekitar 10-15 menit lah aku di situ. Setelah aku merasa benar-benar oke, benar-benar baik-baik saja, baru aku melanjutkan perjalanan lagi. Dan aku nggak menuju tempat yang awalnya pengen aku tuju. Aku memilih untuk pulang, karena ya aku nggak tahu apa yang bakal terjadi lagi kan. Daripada kenapa-kenapa, aku pulang aja lah mendingan, itu aku pikirkan. Jadi itu ceritanya. Dan setelah aku telaah lagi, setelah aku pikir lagi, kenapa sih aku merasakan perasaan yang pernah aku rasakan lagi setelah hampir setahun atau mungkin setahun lebih gak pernah aku rasakan lagi. Aku coba cari tahu nih kenapa aku gini lagi. Ternyata benar, ada 2 faktor yang menyebabkan aku kayak gitu lagi, merasakan anxiety. Pertama, belakangan memang pola makanku buruk, makannya sehat, minum-minumnya sehat, dan itu menyebabkan asam lambungku muncul lagi, kambuh lagi. Jadi karena mungkin asam lambungku muncul lagi, kambuh lagi, makanya aku merasa perasaan gak enak tadi, merasa seperti kayak halusinasi. Padahal sebenarnya badanku baik-baik aja, nggak sakit apa-apa. Cuma karena lambung aku bermasalah, jadi mungkin itu sampai berpengaruh pikiran gitu. Karena memang kan setahu aku ya, lambung itu otak kedua manusia. Jadi kalau lambung itu sakit, lambung itu bermasalah, pikiran kita pasti kacau. Contoh lagi lapar aja lah. Kita kalau lagi lapar, perut belum terisi, pasti bawaannya pengen marah-marah aja, merasa gak enak. Ya mungkin sama kayak gitu ya. Bedanya itu lapar, kalau aku merasakan itu asam lambung. Yang kedua, belakangan aku itu memang lagi stres yang berat, stres yang panjang lah. Tapi di masa-masa stres itu memang nggak pernah merasakan cemas lagi sih. Ya karena mungkin waktu itu stresnya masih menumpuk, belum bisa keluar, belum bisa pecah itu stresnya, masih dipikirkan jadinya stres. Dan karena stres tadi pun nggak terlampiaskan, jadinya mengendap di dalam otak, dalam diri, dalam jiwa,
akhirnya memuncak, meledak, muncullah perasaan tadi. Bisa jadi ya, karena kan stres itu juga bisa menyebabkan asam lambung kita tinggi. Baik lagi, lambung itu otak kedua manusia sebenarnya. Jadi kalau lambung kita bermasalah, otak kita juga kena, pikiran kita juga berantakan lah, juga bisa terkena dampaknya. Dan stres itu yang ku tahu ya, stres itu kayak sampah. Jadi kalau sampah semakin lama semakin tumpul kan semakin banyak, semakin gak tertampung di tempat sampah tadi, jadi membludak keluar dari tempat sampah. Ya karena keluar, makanya respon badan aku jadi kayak gitu. Jadi merasa anxiety lagi, cemas lagi, merasa gak enak lagi, merasa aneh, ya gitu loh intinya. Lalu muncullah pertanyaan nih pasti, kok tahu waktu itu terkena anxiety lagi? Jangan-jangan gak anxiety? Ya kenapa aku tahu? Karena setahun sebelum ini, maksudnya setahun lalu lah, waktu pertama kali aku merasakan hal sama, aku sempat konsultasi tuh ke psikolog waktu itu. Aku menceritakan apa yang kurasakan, kenapa begini, kenapa begitu, dan akhirnya terdiagnosa lah kalau aku memang punya penyakit anxiety disorder. Dan itu sebenarnya bisa dikendalikan sih selama kitanya paham bagaimana cara mengendalikannya. Dan waktu itu aku nggak diresepin obat apa-apa karena kan psikolog ya, bukan psikiater. Kalau psikolog kan nggak meresepkan obat, cuman kayak ngasih jalannya aja nih supaya bisa keluar dari permasalahan kita. Dan aku juga ke dokter umum untuk ngecek asam lambung, apakah asam lambung apa enggak. Ternyata memang asam lambung aku tinggi. Jadi karena asam lambung tinggi, makanya juga bisa terkena cemas tadi. Kayak dibilang ya, asam lambung itu kan bisa menyebabkan pikiran kacau karena lambung otak kedua manusia. Jadi ya, kalau misalnya kalian merasakan rasa cemas yang berlebih, mungkin rasa nggak enak di badan kalian, bukan berarti juga kalian punya anxiety disorder, punya penyakit anxiety. Nggak juga sih. Kalian itu juga harus konsultasi ke dokter sih, ke psikolog pertama. Kalau kita cuma mendiagnosa diri sendiri, kayaknya nggak bisa. Belum tentu sih kita panik, kita cemas, itu berarti kita anxiety, nggak juga. Bisa jadi itu respon kita aja sebenarnya. Jadi saran aku, kalau kalian mengalami rasa cemas yang berlebih, takut yang berlebihan, atau panik, coba deh kalian kunjungi psikolog atau psikiater. Kalian ceritakan kenapa kalian bisa begini, kenapa bisa begitu. Nanti bakal dapet tuh permasalahannya apa, bakal didiagnosa kok sama para ahlinya. Jadi jangan pernah mendiagnosa diri sendiri, karena kita kan juga bukan ahli di bidangnya. Nggak bisa juga kita cemas kita bilang aku anxiety nih, atau saya panic attack. Nggak juga. Jadi sebaiknya konsultasilah ke ahlinya. Oke lah, segitu aja lah video aku kali ini yang membahas aku terkena anxiety untuk kesekian kalinya setelah setahun lebih mungkin nggak pernah merasakannya lagi. Oh ya, apakah setelah itu aku minum obat lagi? Ya obat lambung aja sih, karena kan asam lambung tinggi, jadi aku minum obat lambung, bukan obatnya untuk jiwa bukan apa enggak, karena aku kan cuma ke psikolog, nggak ke psikiater, jadi kan nggak diresepkan obat. Jadi aku cuma balik minum obat asam lambung aja sih. Obat asam lambungnya apa? Ya kayak yang biasa kita temukan di apotek-apotek aja, nggak ada yang khusus juga. Jadi gitu aja lah video aku kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, bolehlah kalian subscribe, like, atau kalau kalian punya cerita yang sama, pengen sharing tentang cemas, tentang anxiety, asam lambung, bolehlah sharing di kolom komentar. Sebisa mungkin kalau aku punya jawabannya aku jawab. Kalau misalnya nggak bisa aku jawab, paling aku alihkan ke link-link video yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau bermanfaat, bolehlah kalian share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan video seperti ini. Oke, sekian aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.